Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habbibna ilal muslimin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Amma ba'du, jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lupa senantiasa kita mengawali segala sesuatu dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat karunia yang masih diberikan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang. Kita dapat sama-sama hadir ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kita melanjutkan kembali kajian Selasa pagi kita. Kita mengkaji kitab Saidul Khatir, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini hasil dari renungan beliau yang beliau lihat, beliau alami, beliau rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau sampaikan agar dijadikan sebagai pembelajaran bagi kita semua. Kita lanjutkan sampai halaman berapa? 150. Judul baru ya. Kendalikanlah hawa nafsu. Silakan Pak Indra. Tema kendalikanlah hawa nafsu. Saya merasakan suatu perkara yang sangat aneh namun indah, yaitu cobaan yang menimpa orang-orang mukmin dan menjauhnya mereka dari berbagai kenikmatan yang mungkin saja bisa mereka peroleh dalam kehidupan mereka. Saya terkagum-kagum, subhanallah. Kita harus melihat pada beberapa kejadian bahwa keimanan yang benar nampak tidak hanya berupa sholat 2 rakaat saja. Demi Allah, Nabi Yusuf tidak akan pernah naik derajatnya di sisi Allah dan tidak bahagia dalam hidupnya andai kata tidak pernah mengalami cobaan yang sangat berat. Demi Allah, renungkanlah bagaimana jadinya andai kata Yusuf hanyut bersama gejolak nafsunya tatkala terbuka baginya kesempatan bersama istri penguasa Mesir saat itu. Bandingkanlah pula dengan peristiwa yang menimpa Nabi Adam tatkala dia memakan buah kulbi. Bandingkanlah balasan apa yang diperoleh Nabi Adam ketika akibat memakan makanan yang terlarang itu. Ukurlah dengan akal dua kejadian itu. Bayangkanlah ganjaran apa yang diterima Yusuf sebagai buah kesabarannya. Oke. Kita membahas tentang hawa nafsu. Hawa artinya condong ke bawah. Hawa yahwi itu turun atau condong ke bawah. Nafsu diri kita ini. Nafsu. Maka hawa nafsu adalah nafsu atau dorongan atau keadaan diri kita ini yang mengajak kepada sesuatu yang rendah, sesuatu yang bawah. Ya. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan jatuh kepada kehinaan.
Imam Ibnu Jauzi mengatakan, ta'ammaltu amran ajiban. Aku mengamati suatu perkara yang menakjubkan. Wa aslan dharifan wa huwa inhiyalul ibtila' 'alal mu'minin wa 'ardu suratil ladzati 'alaihi ma'a qudratihi 'ala nailiha. Saya melihat bagaimana seorang mukmin dalam ujiannya ketika diberikan di hadapnya kesempatan untuk menikmati sesuatu atau melakukan suatu kenikmatan, tapi dia menghindar. Wa khususan ma kana fi ghairi kulfatin min tahsilihi, terutama terhadap sesuatu yang enggak membutuhkan usaha. Ada kadang-kadang itu untuk mendapatkan sesuatu kita perlu usaha. Ada kadang-kadang terhampar di hadapan kita. Contohnya ini dikasih Nabi Yusuf dengan Nabi Adam. Ada dua kenikmatan yang terhampar di depan mata tanpa usaha. Nabi Yusuf, di hadapan beliau ada seorang perempuan cantik, kaya, punya posisi, ini kan, nggak ngapa-ngapain. Antum nggak perlu modal. Kadang-kadang yang halal aja perlu modal kan, untuk nikah aja perlu modal, mahar. Yang haram ya kadang-kadang juga banyak modal. Ini nggak pakai modal, malah dia yang mau, kan begitu ya. Terhampar di hadapannya. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam. Di surga apapun yang diinginkan ya tersedia. Dan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga tersedia. Dengan mudah bisa dilakukan. Ya kan? Nah, di sini bentuk atau letak ujiannya. Dalam pepatah Arab dikatakan bil imtihani yukramul mar'u aw yuhanu. Dengan ujian seseorang itu bisa nanti dimuliakan atau dihinakan. Artinya untuk melihat kualitas seseorang atau keadaan seseorang kadang memang harus diuji. Kita sekolah kan kita diuji supaya tahu mana yang ranking, mana yang enggak, mana yang beneran, mana yang main-main. Maka dengan ujian ini orang bisa dimuliakan, bisa dihinakan. Ini salah satu contohnya dengan ujian yang ada di hadapan beliau berdua, Nabi Yusuf dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, satu dimuliakan, Nabi Yusuf. Ya. Sebelumnya beliau terhina. Dalam tanda petik ya, terhina dalam artian menjadi seorang budak. Itu kasta rendah dalam tatanan sosial di zaman itu. Beliau dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian ditemukan oleh para musafir dan dijual ke Mesir sebagai seorang budak. Ya, budak ya kasta yang sangat rendah. Tapi kemudian Allah muliakan dia menjadi bendahara kerajaan. Menjadi purbaya. Purbaya. Ya, gitu. Jadi purbaya. Dia yang mengendalikan, beliau yang mengendalikan keuangan negara. Ya kan? Mau dipangkas, mau dikasih, ya kan? Ya. Mau diapain ya beliau lah. Maka ketika mau ngasih gandum itu kan ya, beliau terserah beliau sebenarnya. Ya, mau dikasih mau nggak dikasih. Ya, beliau yang menetapkan aturan juga. Nah, artinya setelah kejadian itu Allah muliakan. Nabi Adam alaihissalam awalnya dimuliakan. Jadi kasih kenikmatan surga tanpa ada ya batasan kecuali satu yang ujiannya. Segala kenikmatan surga bisa beliau dapatkan. Tetapi kemudian karena tidak lolos dengan ujian itu Allah hinakan. Sekali lagi ya, dalam tanda petik maksudnya. Allah hinakan, Allah turunkan ke bumi. Kemudian bahkan Allah lucuti pakaiannya.
dan lain sebagainya. Nah, ini dua contoh kata Ibnul Jauzi. Bagaimana ketika seorang mukmin mau atau mampu menahan ujian berupa kenikmatan yang terhampar di hadapannya tanpa usaha gitu ya. Tanpa usaha. Dan dia mampu bersabar, maka Allah muliakan. Sebaliknya yang tidak mampu bersabar, Allah hinakan. Walaupun pada ujungnya Nabi Adam juga Allah muliakan. Kan setelah itu beliau bertaubat. Maka bukan masalah kesalahan. Masalahnya adalah menyikapi kesalahan. Nabi Adam melakukan kesalahan dengan memakan buah khuldi. Tapi setelah itu kemudian beliau bertaubat. Allah terima taubatnya. Allah kembali muliakan beliau. Jadikan sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sementara iblis, enggak. Iblis melakukan kesalahan, tidak mau dia bersujud memuliakan Adam, dan kemudian disuruh untuk bertaubat, dia tidak mau. Dia merasa lebih tinggi daripada Nabi Adam. Ya akhirnya Allah hinakan terus sampai hari kiamat. Oke, itu contoh ya bagaimana dengan menahan suatu kenikmatan yang terhampar tanpa usaha, ya, seseorang ya bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Bayangkan seandainya Nabi Yusuf hanyut atau beliau tidak sabar menahan godaan itu, maka beliau tidak akan menjadi ya, bendahara kerajaan yang dimuliakan seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Jadikanlah menurut Anda terhadap dua peristiwa itu sebagai bekal yang berguna manakala Anda dihadapkan pada hal-hal yang sangat menggiurkan. Andai kata seorang mukmin dihadapkan pada satu kelezatan yang sangat menggiurkan, namun ia lambat menyikapinya, maka pasti ia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Saya melihat pada banyak sekarang ini, hawa nafsu seperti jari-jari yang menjerat. Situasi seringkali memaksa kita, diamlah engkau di tempatmu dan lakukanlah apa yang menjadi pilihan nafsu. Setelah itu saya melihat bahwa akhir dari segala pilihan nafsu adalah tangisan dan penyesalan. Betapa banyak manusia yang jatuh dalam dosa dan tidak bisa bangkit kembali. Ya. Lanjut. Barang siapa yang merenungkan keadaan saudara-saudara Yusuf, terkala mereka berkata, bersedekahlah pada kami. Quran Surat Yusuf surah ke-12 ayat 48. Mereka tentulah merasakan pahitnya tergelincir dalam dosa. Orang yang pernah jatuh dalam dosa setelah bangkit harus memperbaiki segala kekurangannya. Dosa ibarat goresan luka pada tubuh dan ibarat sobekan pada lembaran kain. Jika dosa tidak diperbaiki dan arti dijauhi, diri manusia akan semakin ternodai. Ya. Faghayatu amrihin nadam wal buka. Ketika orang mengikuti ajakan hawa nafsu, maka ujungnya adalah penyesalan dan tangisan. Fa inna athara ikhrajihi min tilkal al-huwah lam yakhruj illa mauhunan. Efeknya mereka tidak keluar kecuali dalam keadaan terhina. Contoh saudara-saudara Nabi Yusuf. Ya. Bagaimana mereka melakukan kejahatan kepada Nabi Yusuf. Kemudian di ujungnya Allah jadikan mereka meminta-minta kepada Nabi Yusuf. Wa tasaddaq alaina. Yusuf kasih kami, ya kan? Artinya ketika mereka awalnya ya mereka jumawa, mereka merasa ya kuat sehingga mereka ya menyakiti Nabi Yusuf. Mereka berlaku jahat kepada Nabi Yusuf. Tapi di ujungnya mereka memohon-mohon, minta-minta kepada Nabi Yusuf ya agar diberikan apa? Diberikan bahan makanan pokok. Ya, sesuatu yang sangat apa ya? Ya sangat asasi. Berarti kan saking hinanya sampai untuk makan pun tidak bisa. Sehingga harus dikasih, ya harus disedekahi. Nah, ini contoh lagi ya bagaimana Nabi Yusuf dengan saudara-saudara beliau ya. Dengan dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara beliau itu Allah hinakan. Sementara dengan kesabaran Nabi Yusuf terutama dalam menghadapi ujian-ujian yang ada ya.
maka Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dituduh, ya kan? Padahal tidak melakukan. Kemudian di hadapannya terbuka peluang kemaksiatan, ditinggalkan. Kemudian dipenjara, bukan hanya 1-2 tahun, bertahun-tahun. Ya, itu juga beliau hadapi semuanya. Ya. Tapi di ujungnya Allah muliakan. Wal aqibatu lil muttaqin. Ujung dari suatu perkara adalah bagi orang-orang yang bertakwa, walaupun dalam perjalanannya, ya, dalam perjalanannya itu mungkin sakit, terseok-seok, berat. Maka Al-Quran di surat Ar-Ra'd, kalau saya tidak salah ya, itu menggambarkan kebenaran seperti air, sementara kebatilan itu seperti buih. Antum melihat air dengan buih, mana yang di atas, mana yang di bawah? Air di bawah, buih di atas. Tetapi mana yang bertahan? Air yang bertahan. Maka ketika kita melihat kejahatan, kemaksiatan atau keburukan mengalahkan kebenaran, itu sebenarnya air sedang tertutupi oleh buih, gitu ya. Air sedang tertutupi oleh buih, maka jangan terpedaya, ya, karena pada hakikatnya kebenaran itu dia tetap di situ. Ya, buih dia akan terbawa oleh ombak. Ya suatu saat memang dia tertutupi oleh buih. Ya, jangan kita tertipu. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa. Buih itu akan pergi, akan menyingkir, akan hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Sementara air yang bermanfaat untuk manusia, untuk kehidupan, dia akan tetap berada di bumi. Gitu ya. Jadi jangan tertipu dengan keburukan, dengan kebatilan. Ketika kebatilan itu seakan-akan menang. Karena itu ibarat buih yang menutupi air. Dia akan hilang, akan habis suatu saat. Ya. Boleh jadi kita sampai kepada hilangnya kebatilan itu, boleh jadi kita nggak sampai. Artinya boleh jadi selama umur kita ditakdirkan dalam keadaan ya kita menikmati air di bawah buih. Jadi kita berada di bawah, ya di bawah kebatilan gitu ya. Seakan-akan kebatilan terus yang menang, yang hak ini terkalahkan. Tapi satu saat pada ujungnya nanti itulah yadhabu jufaan, akan hilang, akan pergi. Itulah bagaimana Al-Quran ini sedemikian indah memberikan permisalan. Maka ada satu kajian khusus dalam ilmu tafsir atau ilmu ulumul Quran. Itu judulnya Al-Amthal fil Quran. Permisalan-permisalan yang disebutkan dalam Al-Quran. Indah. Salah satu yang nulis buku itu namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dia punya buku. Dan di antara ulama kontemporer yang menulis ada Sayyid Qutb. Beliau punya tafsir judulnya Fi Dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Dan beliau juga punya buku judulnya At-Taswir Al-Fanni fil Quran. Jadi gambaran sastrawi dalam Al-Quran. Bagaimana Al-Quran dalam memasukkan nilai, nggak hanya sekedar memasukkan nilai, tapi dibungkus dengan bahasa sastra yang indah, dibungkus dengan permisalan-permisalan. Nah, maka orang kalau baca Quran, dia paham sebenarnya bisa menikmati. Karena apa? Karena kita mendapatkan nilai itu bukan seperti matematika gitu ya, kaku. Jadi ya hitam putih gitu. Artinya ya 1 tambah 1 ya 2 gitu kan. Tapi kalau bahasa sastra ini kan bisa membuat kita menikmati. Kemudian tanpa sadar kita bisa dapat nilai-nilai yang ada yang ingin disampaikan. Salah satu bentuk sastra terbaik adalah dengan cerita. Ya, cerita-cerita dalam Al-Quran banyak. Cerita itu salah satu fungsinya memasukkan nilai tanpa disadari oleh orang yang menjadi objek. Kalau kita diceritakan kan sebenarnya kita mentransfer nilai kalau kita menceritakan. Tapi orang nggak sadar.
Tapi kalau langsung diajarin ya kan, langsung dikasih ABC, orang kan bosen. Kalau dibawa cerita gitu ya. Nah, baca Quran itu sebenarnya nikmat. Kenapa? Tadi ya bahasa sastranya tinggi, kemudian juga kita diajak untuk mengikuti alur cerita. Ya, satu demi satu. Ya, kalau antum nonton sinetron aja kan tidak mau berhenti, ya kan? Nonton sinetron tidak mau berhenti. Nah, Quran juga begitu kan, dia seperti sinetron. Cuman kadang-kadang ya ceritanya itu tidak utuh, maksudnya tidak utuh itu potongan-potongan nanti di surat lain atau di tempat yang lain. Nah ini ya, jadi ini contoh bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghinakan saudara-saudara Nabi Yusuf karena dosa yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Oke, lanjut. Oleh karena itu, sadarlah wahai saudara, tatkala dihadapkan pada kita kelezatan-kelezatan yang menggiurkan, berpegang teguhlah sekuat-kuatnya dengan keyakinan Anda, laksana berpegangan pada tali kekang saat kuda berlari kencang. Ya, artinya ketika kenikmatan di hadapan mata, ya, kenikmatan yang mengandung kemaksiatan atau membawa kepada kemaksiatan, kita perlu hati-hati. Dan itulah ujiannya. Kalau kita tidak mendapati itu, kenikmatan itu, ya mungkin kita bisa ngomong. Contoh lah paling konkret, ya. Contoh paling konkret. Kalau kita tidak punya duit, kan tidak bisa korupsi. Apa yang mau dikorupsi? Ya kan? Tapi kalau megang duit, kan ada peluang untuk korupsi. Ya, ada dorongan, motivasi. Orang kalau nggak bawa uang ya. Orang kalau nggak punya kekuasaan, ya gimana dia mau zalim? Ya kan? Tapi kalau kita punya kekuasaan, terbuka peluang untuk zalim. Maka banyak orang yang dulu biasa, kelihatan sederhana, ketika dia jadi pimpinan, ternyata wah luar biasa. Jadi zalim, ya. Banyak-banyak. Ya. Dulu dalam sejarah Islam itu ada namanya Al-Hajjaj Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini kalau antum baca sejarah sosok ini, ya memang unik ya. Beliau itu dulu guru Quran, ya. Beliau hafid Quran, guru dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke militer, kemudian dia jadi jenderal gitu loh, jadi panglima dalam dinasti Bani Umayyah. Ya, akhirnya ketika dia memiliki posisi itu dia zalim, dia ternyata baru kelihatan. Orang seperti Nazi itu awalnya, Pak, kalau antum lihat, ya baca aja sejarahnya Nazi siapa? Hitler. Ya, baca aja sejarahnya Hitler itu. Ya dulu orang kayak orang ya sempat tidur di emperan jalan, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi ketika memimpin, nah, ada peluang-peluang untuk bersikap otoriter. Ya itu, kalau kita nggak pernah memimpin, nggak punya kekuasaan, ya mau ngapain? Siapa yang mau dizolimi? Ya kan? Siapa? Nggak ada peluang. Tapi ketika ada peluang, nah, maka itu nanti kan ujian kan baru ketahuan. Oh, ini ternyata orangnya kan. Selama ini kelihatan dia baik, ini itu dan lain sebagainya. Ya. Begitu juga dengan tadi harta. Kalau kita nggak punya uang, ya kita nggak bisa apa ya? Ya gimana mau mengambil uang, ya kan? Tapi kalau ada di hadapan mata, itu peluang. Nah kadang-kadang seperti itulah. Itulah ujiannya gitu. Maka di sini kata Ibnul Jauzi, hati-hati. Ya. Tayaqqadhu, waspadalah terus. Ya. Li ardil mushtahayat, dengan ditampakkannya atau dipaparkannya kenikmatan-kenikmatan di hadapan Anda. Ya. Oke. Ya kita lanjut lagi. Dan itu coba orang yang bersedih. Lagi-lagi saya melihat suatu peristiwa yang sangat aneh. Aneh ini maksudnya unik, ya. Orang-orang mukmin yang sering ditimpa musibah terus-menerus berdoa. Namun apa yang diharapkannya dari Allah tak kunjung dikabulkan. Tatkala putus asa hadir menggoda hatinya, mereka menengok hatinya. Jika hati telah rela dengan takdir dan kekecewaan dengan karunia Allah,
Maka biasanya pada saat-saat seperti itulah datang jawaban doa-doa itu. Ya. Ini saya coba baca lagi, Pak. Orang-orang mukmin yang sering ditimpa musibah terus-menerus berdoa, namun apa yang diharapkannya dari Allah tak kunjung dikabulkan. Pernah antum merasakan? Sering, banyak. Ya. Ya kadang-kadang seperti itu kan. Akhirnya sebagian orang yang menganggap ya sama aja ternyata. Ahli masjid sama-sama doanya tidak dikabul. Ikut pengajian sama aja doa tidak dikabul, ya kan? Pengen ini pengen itu nggak tercapai. Nah, ya di sini juga bentuk ujian. Ya, semua itu ujian, kebaikan ujian, keburukan juga ujian. Cuman kadang-kadang seringkali kita merasa diuji ketika dalam keburukan. Tapi itu ada nilai baiknya. Orang merasa diuji itu sudah baik. Ya kan? Orang merasa diuji itu sudah baik. Antum seumpamanya mau ada ujian, ya kan? Maka pasti sudah siap-siap. Dan kalau sedang diuji, maka berarti kita juga hati-hati. Antum bekerja tahu bahwasanya CCTV itu jalan, kan ya? CCTV itu pasti kita enggak mau aneh-aneh gitu kan. Karena lagi dilihat, lagi diuji. Tapi kalau nggak ada CCTV nggak ada apa, ya sudah kan, santai aja gitu. Nah, orang ketika merasa diuji itu sudah ada nilai kebaikan. Dan seringkali itu dalam keadaan ketika dia tidak baik. Sementara orang yang diuji dengan kebaikan, dengan kenikmatan, dengan kesenangan, dia tidak merasa diuji. Karena nggak merasa diuji, maka semaunya. Akhirnya nggak terkontrol kadang-kadang. Nah itu. Nah ketika Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita, kemudian kita berdoa ternyata nggak dikabulkan, maka itu juga ujian di atas ujian, gitu ya. Diuji dengan musibah, kemudian diuji lagi dengan doa harapan-harapan yang nggak dikabulkan. Maka kadang-kadang orang yang tidak kuat, ya akhirnya tadi itu, ya ternyata sama aja. Bahkan kemarin sebelum saya jadi ahli masjid, kayaknya nyaman-nyaman aja hidup kan, santai-santai aja, tenang-tenang aja, ya kan. Sekarang setelah ikut kajian malah susah. Sering jamaah malah banyak masalah. Wah ini gimana ini kan, seperti itu ya. Nah di sini bagi orang yang tidak sabar atau dia tidak kuat, maka dia bisa balik. Nah, kita mendapati kan banyak orang-orang yang mengaku hijrah kemudian tidak lama dia kembali lagi. Dan sebagian artis-artis yang hijrah balik lagi. Nah, ketika pakai hijab ya berarti kan jadi terbatas. Mau ngambil order-order yang nggak pakai hijab kan berarti nggak bisa, ya kan? Mau tampil ini itu terbatas lagi, ya kan? Yang biasanya rangkul-rangkulan bahkan dengan lawan jenis ini, ya gimana salaman pun harus ditahan kan begitu, berarti kan ada akhirnya kan pendapatan berkurang ini itu dan lain sebagainya, akhirnya ya balik lagi yang banyak ya. Tapi sebagian alhamdulillah juga banyak juga artis-artis yang bertahan ya, yang dulu ini sekarang baik, dan dengan keadaan yang ada itu juga Allah buka pintu lain dari rizki yang Allah sediakan ya. Nah ketika tak kunjung dikabulkan, hampir putus asa, dilihat hatinya. Ketika hatinya dia rela dengan ketentuan Allah, disitulah Allah baru mengabulkan doa. Jadi kadang-kadang doa itu tidak dikabulkan ketika kita membutuhkan. Tapi justru saat ketika kita udah hampir lupa dengan doa itu. Ya, udahlah, tawakal kepada Allah, udah pasrah aja. Ternyata di saat itulah, ya, pas kita ngarep ya Allah, kapan ini, kapan itu, ya Allah ini, nggak nyampe. Ya. Datang, ya sudahlah, pasrah kepada Allah. Ternyata setelah itu baru datang ya. Mungkin sebagian kita mengalami. Dan inilah cara Allah ya tadi ya, untuk mengabulkan doa seorang hamba dengan cara dipanjangin masa ujian tadi, kan juga menambah kesabaran, menambah pahala yang Allah sediakan. Kalau langsung dikasih ya sudah, di saat itulah selesai kan, kesabaran kita sudah nggak diuji lagi. Tapi ketika ada masa ya,
Saya cerita, ini cerita pribadi sebenarnya. Saya dulu ketika ke Mesir itu juga sudah hampir putus asa. Saya dapat beasiswa kuliah ke Mesir itu sudah hampir seperti itu, sudah putus asa. Saya mencoba dari tahun 2026, ya baru saya berhasil 2028. Dengan berbagai macam dinamika. 2026 saya lulus tahap pertama, gagal tahap kedua. Nggak jadi berangkat. Akhirnya saya ikut ujian ke Yaman. Beasiswa ke Yaman. Ketika harus berangkat, diminta uang tiket. Tidak punya uang. Ya. Memang di sana 4 tahun ditanggung gitu ya. Tetapi berangkat harus menyiapin uang tiket sendiri dengan uang saku yang ya cukuplah untuk beberapa bulan ya, untuk pegangan. Kita tidak punya, enggak jadi. Kemudian saya beralih ikut ke Libya. Alma maternya Ustadz Adi Hidayat. Tahun 2027. Ikut ujian ke Libya. Lulus, Pak. Semuanya sudah siap. Ternyata enggak jadi berangkat. Bukan karena bukan karena disuruh bayar, tapi karena visa tidak keluar. Kayak orang umroh ya, mau umroh ke visa tidak keluar, udah selamatan lagi kan. Jadi kalau yang ke Yaman tadi itu kan, yang ke Yaman tadi ya ada dana yang harus kita siapkan dan kita nggak punya, ya sudah nggak jadi. Tapi ke Libya ini semuanya udah free, nggak dibutuhkan apapun, tinggal berangkat aja bawa badan gitu. Tapi nunggu udah dipanggil gitu. Sudah lulus itu. 30 orang dari seluruh Indonesia. Saya ingat ada 4 orang yang nggak berangkat. Jadi 26 berangkat, kita 4 orang nggak berangkat. Sampai Desember nggak berangkat, ya sudah. Berarti tahun ajaran sudah selesai. Karena nggak dapat visa. Kalau dari universitasnya, ya sudah didaftar. Ya sudah, putus asa lah kan, Bian. Maksudnya bukan putus asa sih. Ya gimana lagi, mau kuliah di luar negeri, sudah berusaha nggak bisa. Ini saya kuliah di Indonesia. Saya sempat kuliah setahun di Surabaya. Setelah itu ternyata justru ada ujian yang sangat gampang. Artinya ketika itu datang ke kedutaan Mesir, ujian sehari, selesai udah berapa bulan berangkat. Benar. Padahal yang tahap pertama ya, tahap pertama saya ujian tahun 2006 itu 2 kali tahapan. 2 kali tahapan itu pertama dari seluruh Indonesia dites. Ya, kita masuk 110 orang. Tahap pertama lulus, nanti disaring lagi untuk 90 orang. Okay. Nah, ada waktu sekitar 6 bulan itu. Dari tahap pertama ke tahap kedua. Di saat itulah saya ngambil hafalan Quran, saya perbaiki lagi bacaan bahasa Arab. Pokoknya persiapan luar biasa 6 bulan itu. Ini jungkir balik lah gitu ya. Ternyata tidak lulus. Tidak lulus ya sudah. Mau apa lagi ya? Ya lulus ya. Kemudian ke sana sini lulus tidak jadi berangkat dan lain sebagainya. Ketika tahun 2008 itu sudah kuliah kita di Indonesia. Ketika ada peluang, ada ujian lagi untuk tes ke Mesir. Ya sudah, ikut setengah hati sebenarnya. Dia kan ya nggak mau kecewa dong. Kemarin udah semangat gagal kan. Ngapain? Udah akhirnya ya yang penting ikut gitu. Ternyata yang penting ikut dan itu nggak ada tahapan-tahapan, cuma sekali tahapan. Ujiannya juga nggak ada ujian. Kalau awal yang 2026 itu yang mengadakan itu Kementerian Agama. Ujiannya beneran kayak ujian akhir di pesantren gitu, puluhan soal kan gitu kan. Dan lain sebagainya. Ini enggak yang ini. Yang tahun 2008 itu ujian cuma selembar kertas, udah di ini, kemudian wawancara, enggak sampai 5 menit dengan syekhnya. Selesai. Dan berangkat dalam waktu 2-3 bulan kan. Ya itulah kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana cara Allah mengabulkan doa-doa kita. Atau cara Allah jadi memenuhi keinginan kita, memberikan usaha dari hasil kita. Karena kita hampir putus asa. Ternyata disitulah Allah bukakan pintunya. Dan pas kita usaha, ternyata Allah gagalkan. Supaya apa? Salah satu yang saya dapatkan,
supaya kita tidak sombong dengan usaha kita. Ya kan? Usaha sedemikian rupa nggak lulus. Saya main-main lulus. Nggak serius lulus, tidak berangkat. Ya kan? Yang serius, yang sudah usaha-usaha udah ngafal Quran 6 bulan. Ya kan? Untuk persiapan tahap kedua. Ya, nggak lulus, apa boleh buat? Ya kan? Pas itu juga nggak ada persiapan lah, dapat info akan ada ujian, ya sudah kita mikir, ya udahlah ngikutlah dari Surabaya perjalanan di Jakarta semalam pakai kereta kan. Nah, apa persiapannya? Nah, nginep semalam, kemudian lusa ujian, udah selesai pulang lagi. Ya harapan nggak terlalu, harap tetap ya, tapi kan nggak kayak di awal. Ya awal saya itu nomor 36 dari 110 siswa pelajar yang rencananya 90 orang diterima. Ya kan? 36 anggaplah dari 90 yang mau diterima. Pede nggak gitu? Pede dong ya. Pede kan? Itu setengah lebih di bawah kita ini, masih ada banyak adik kelas kan. Tapi karena agak-agak itu jadi kan Allah uji. Nah kayak seperti itu ya. Jadi supaya kita nggak sombong bahwasanya hasil itu bukan semata-mata karena usaha kita, tapi memang ada tangan Allah yang bekerja gitu. Ya buktinya tadi usaha nggak berhasil, yang kayak setengah-setengah malah berhasil, ya kan? Ini pengalaman pribadi. Ya maksudnya antum juga mungkin merasakan itu. Ya ketika kita usaha atau doa nggak dijabah udah hampir putus asa, tapi kita rela. Ya selesai. Saya nggak berangkat ke Libya 2027 itu. Memang luar biasa tekanan, mohon maaf ya tekanannya. Karena orang sekampung kan sudah tahu kita mau keluar negeri kan. Dari 2006 Pak. Dari 2006 ya, 2007 akhir itu. Orang udah ngeliat, nah ini mau kapan mau berangkat? Kemarin katanya ke Mesir, katanya ke Yaman, katanya ke Libya, kan enggak berangkat. Ujung-ujung Surabaya. Tapi setelah itu alhamdulillah ya Allah panggil. Seperti itu ya. Oke. Udah jam berapa? Sampai paragraf berapa tadi, Pak? Oke, kita coba satu lagi ya, satu paragraf. Ya. Pada saat itu pula mereka telah menggunakan imannya atas godaan setan. Kesejatian diri mereka. Oke, satu lagi itu. Ada kisah Nabi Yakub. Kejadian itu juga dialami oleh Nabi Yakub. Setelah kehilangan anaknya Yusuf selama bertahun-tahun, dia tidak putus asa dari kemungkinan akan dibukanya pintu pertolongan dari Allah. Harapannya tidak pernah putus untuk mendapatkan karunia dan keutamaan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keteguhan hati Yakub. Allah akan mengatakan mereka semua kepadaku. Yusuf ayat 12 ayat 83. Nabi Zakaria pun berkata, aku akan putus asa. Aku belum pernah kecewa dalam berdoa pada Engkau. Wahai Tuhanku. Maryam 19 ayat 4. Ya, di surat Al-Baqarah itu. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan kapan pertolongan Allah datang. Ya. Maka kita melihat seumpamanya ya sekarang kita juga dihadapkan dengan contoh yang konkret perjuangan sahabat-sahabat kita di Gaza, Palestina. Dan kita juga sebagian berkata itu, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang? Dulu sudah diceritakan oleh Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian merasa dengan mudah bisa masuk surga sementara belum sampai kepada kalian apa yang terjadi dengan umat-umat sebelum kalian, ditimpa kesusahan, musibah, kesedihan dan lain sebagainya, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan kapan datangnya pertolongan Allah. Tapi ini bukan ucapan putus asa. Ini ucapan untuk apa ya? Ya sebenarnya nguji kesabaran.
kan tidak mengatakan mana. Kalau mana pertolongan Allah, itu seakan-akan kita tidak percaya. Tapi kapan pertolongan Allah datang? Kita sudah tahu bahwasanya pertolongan Allah pasti datang. Ya, pasti datang. Cuman kapan waktunya, ini kadang-kadang manusia ingin cepat-cepat, ingin bersegera. Nah, kita nggak bisa mengatakan mana pertolongan Allah. Jangan. Seakan-akan kita nggak percaya. Tapi kalau mengatakan kapan pertolongan Allah datang, tidak masalah. Karena masih yakin dengan pertolongan Allah. Tapi kadang-kadang kita manusia ini pengen cepat-cepat. Nah, Allah agak-agak nunda. Yang kedua, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu berdoa terus supaya Yusuf balik. Tidak balik, justru nambah satu lagi saudaranya hilang. Benyamin. Coba bayangin. Berdoa terus. Hatta ibyaddat ainahu minal huzni. Sampai mata beliau memutih, kata Al-Quran ya. Karena saking sedihnya. Dikatakan sampai mengalami kebutaan. Karena menangis terus kehilangan Yusuf. Berdoa supaya Yusuf kembali. Bukan dibalikin, malah adiknya juga ikut hilang. Ya kan ceritanya begitu ya. Ya, ketika adiknya dibawa kemudian tidak balik. Ya. Tapi Nabi Yakub kemudian yakin. Ya. Asallahu ayyatiyani bihim jami'an. Mudah-mudahan Allah mengembalikan keduanya. Jadi seakan-akan Bunyamin itu jadi pancingan. Ya kan? Antum kalau mancing ikan kan harus korban ikan. Iya kan? Korban ikan kecil dapat besar kan gitu. Jadi Nabi Yakub ini disuruh kayak ya, filosofinya mancing. Jadi ketika Benyamin diambil ya kan. Karena itu cerita kisahnya gitu ya. Kisahnya ketika disuruh bawa adiknya, kemudian adiknya dikasih centong gandum gitu kan. Kemudian ditahan, tidak boleh pulang. Ya. Saudara-saudaranya bingung juga ini. Kita sudah menghilangkan Yusuf, ini adiknya Bunyamin tidak boleh dibawa pulang lagi, kan dianggapnya ngilangin lagi. Nah, tapi ternyata dari Allah itu seperti pancingan, mancing Yusuf dengan Bunyamin, ya kan gitu. Akhirnya dapat ikan besar Nabi Yusuf. Maka Allah mengatakan, asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Mudah-mudahan Allah mendatangkan keduanya kepadaku, keyakinan Nabi Yusuf Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian juga Nabi Zakaria. Ya. Di dalam surat Maryam ini di ayat keempat. Ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, aku tidak pernah putus asa dari doa kepadamu. Padahal secara hukum manusia sudah mustahil. Ya. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Tulangku sudah lemah, rambutku sudah menyala abangku. Menyala, rambut menyala maksudnya? Rambutnya udah terang benderang. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tetapi walaupun keadaan seperti ini, tetap aku tidak akan putus asa dari berdoa kepadamu. Jadi pelajaran kita hari ini, jangan putus asa dengan doa-doa. Kita nggak tahu kapan Allah mengabulkan doa kita. Kadang-kadang di saat kita sudah ya di titik terendah, baru Allah angkat kita ya. Dan doa ini nggak ada ruginya. Justru kita ada potensi dapat kebaikan ganda. Kalau dengan doa kemudian dikabulkan keinginan kita, kita dapat pahala, dapat juga keinginan kita. Tapi kalau kita berdoa tidak dikabulkan keinginan kita, kita tetap dapat pahala. Tidak ada ruginya. Memang di dunia ini pahala itu tidak kerasa. Nah, nanti di akhirat pahala itu baru kerasa. Boleh jadi ada orang ya yang nanti di akhirat itu dia nyesal. Ternyata doa nggak dikabulkan, pahalanya sekian. Dikabulkan, ya dapatnya itu. Ya kan? Pas di akhirat kayaknya lebih baik nggak dikabulin kemarin kan. Dan pahalanya besar, Pak, ya kan? Nih, kita nggak tahu nih di akhirat. Jangan-jangan dengan tidak dikabulkan pahalanya besar. Pas di akhirat kita, aduh kemarin cuman tuh yang kamu yang kita inginkan cuma itu kan. Ternyata ketika ditahan pahalanya besar. Ini yang bisa kita kaji hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.